Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali sahabat pembelajar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini ya insya Allah kita akan melanjutkan sesi pembelajaran online materi tentang gelombang bunyi, yaitu pada bagian efek Doppler. Sebagai perkenalan, nama saya Denny Rohendi, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Juga sekaligus sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Taman Sari Bogor. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita lanjutkan aktivitas pembelajaran kita, silakan untuk like and subscribe, follow, dan kemudian add friend di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube dengan hashtag Inspirasi Ganteng Denny Fisik Rohendi. Kita akan belajar tentang efek Doppler. Ini adalah materi kelas 11 di semester genap, materi setelah pembelajaran tentang gelombang bunyi dan juga tentang intensitas juga taraf intensitas bunyi. Sebagai persepsi rekan-rekan sekalian, sahabat pembelajar dimanapun kalian berada, bila kita melihat mobil polisi yang membunyikan sirine dan bergerak mendekati kita, maka bagaimana bunyi yang kita dengar? Seandainya ini adalah seseorang, kemudian mobil polisi bergerak mendekati kita dan menjauhi kita. Nah, pola-pola gelombang ini adalah pola-pola gelombang bunyi. Nah, kira-kira bagaimana bunyi yang kita dengar? Yups, tentu yang kita pikirkan adalah pada saat mobil polisi ini mendekati kita sebagai pengamat atau pendengar, pada saat dia mendekat, maka frekuensi yang masuk ke telinga kita akan menjadi tinggi. Dan pada saat mobil polisi menjauhi kita, maka frekuensi yang masuk ke telinga kita akan menjadi rendah. Sehingga adanya pergerakan antara mobil polisi terhadap kita atau terhadap pendengar menyebabkan frekuensi yang kita dengar menjadi berbeda-beda atau berubah-ubah. Kadang dia menjadi lebih tinggi, kadang dia menjadi lebih rendah. Tinggi dan rendah ini tergantung dari gerak relatif antara siapa? Antara mobil polisi dengan kita yang diam. Nah, peristiwa demikian itu oleh Doppler dikenal sebagai efek Doppler atau asas Doppler. Nah, kenapa Doppler? Karena Doppler lah orang pertama yang kemudian meneliti peristiwa tentang adanya perubahan frekuensi bunyi yang didengar akibat gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Nah, maka kesimpulan dari asas atau efek Doppler ini adalah bila sumber bunyi dan atau pendengar bergerak, maka frekuensi yang masuk ke telinga tidak sama dengan frekuensi asalnya. Sepakat ya rekan-rekan bahwa ketika kita mendengar tukang cuanki mendekati kita sambil menggembleng-gemblengkan mangkoknya atau mukul-mukul mangkoknya, ya, ada terdengar bunyi, maka yang kita dengar menjadi lebih besar. Dan pada saat tukang cuanki itu menjauhi, maka yang terjadi adalah frekuensi bunyi yang masuk menjadi semakin kecil. Artinya berbeda dengan frekuensi asalnya. Bila sumber bunyi dan pendengar bergerak mendekati, maka frekuensi yang didengar lebih tinggi dari frekuensi asalnya. Sepakat? Bila sumber bunyi dan pendengar bergerak menjauhi, maka frekuensi yang didengar lebih rendah dari frekuensi asalnya. Oke, nah peristiwa inilah yang kemudian disebut sebagai efek Doppler. Efek itu adalah kejadiannya, kemudian asas itu adalah pernyataan dari Doppler. Nah, pernyataan-pernyataan Doppler tersebut itu dinyatakan, dimatematiskan dalam bentuk persamaan atau rumus sebagai berikut. F sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya dengan istilah-istilah ini, ya, istilah-istilah rumus ini. V adalah kecepatan bunyi di udara. Yang satuannya adalah meter per sekon. Kemudian Vv ini adalah kecepatan gerakan pendengar atau kecepatan gerak pendengar. Satuannya juga meter per sekon. Vs kecepatan gerakan sumber bunyi juga meter per sekon. Fp adalah frekuensi yang masuk ke telinga pendengar atau frekuensi yang kita dengar. Satuannya adalah Hertz. Dan Fs adalah frekuensi dari sumber bunyi. Seperti tadi mobil polisi, suara peluit di kereta, dan sebagainya. Ini satuannya adalah Hertz. Nah, rekan-rekan sahabat pembelajar, nanti kita lihat di sini. Di sini ada tanda plus minus. Di bawah juga ada tanda plus minus. Yang atas artinya plus minus untuk Vv, yang bawah artinya plus minus untuk Vs.
Artinya bahwa Pi-P dan Ps itu bisa positif dan bisa negatif. Berarti sekarang apa yang membedakan kapan dia harus positif dan kapan dia harus negatif? Untuk kecepatan pendengar P mendekati S itu kita berikan Pi-P-nya adalah positif. Dan untuk P menjauhi S itu kita berikan tanda Pi-P-nya adalah negatif. Sementara untuk kecepatan sumber bunyi, maka ketika S mendekati P, maka Vs-nya adalah negatif. Dan ketika S menjauhi P, maka Vs-nya adalah positif. Kalau kita lihat, sebenarnya ini berkebalikan. P mendekati S, Pi-P-nya positif. S mendekati P, Ps-nya negatif. Tetapi rekan-rekan sekalian, ada beberapa siswa yang kesulitan menghafal ini. Sebenarnya, bagi rekan-rekan yang kesulitan menghafalkan pernyataan ini, rekan-rekan cukup memahami dengan logika saja. Bagaimana logikanya? Rekan-rekan, EP ini akan menjadi besar andai kata Vs ini kecil. Maka supaya Ps ini kecil harus negatif. Dan EP akan menjadi besar manakala Vp-nya juga besar. Pi-P besar artinya plus, maka di sini akan menjadi besar. Sehingga ketika EP ingin menjadi lebih besar, ingin positif, ingin menjadi lebih tinggi frekuensinya, maka Pi-P-nya harus positif dan Ps-nya harus negatif. Lantas, bagaimana seandainya EP-nya ingin menjadi lebih kecil? Maka kalau EP-nya menjadi lebih kecil, Vs-nya harus positif karena berbanding terbalik, dan Pi-P-nya harus negatif karena dia sebanding. Nah, kakak kira itu penjelasan yang cukup logis dibanding dengan menghafalkan ini. Tapi kalau rekan-rekan bisa menghafalkan ini dan juga memahami logikanya, itu lebih keren. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Calon penumpang yang duduk di stasiun menunggu kedatangan kereta. Kemudian melihat kereta api bergerak mendekatinya dengan kecepatan sebesar 34 meter per sekon. Dan kereta api tersebut membunyikan fluid dengan frekuensi 903 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 335 meter per sekon, berapakah frekuensi fluid yang didengar oleh calon penumpang? Oke, ilustrasi masalahnya adalah sebagai berikut. Rekan-rekan sekalian, ini adalah calon penumpang yang berada di tepi stasiun. Dia posisinya diam. Kalau dia posisinya diam, maka Pi-P-nya adalah sama dengan 0. Nah, di sisi lain, kereta bergerak mendekati penumpang. Maka, pada saat demikian, Vs-nya berapa? 34 meter per sekon. Oke, sebelum kita jawab, menurut kalian Vs di sini positif atau negatif? Nah, kalau berdasarkan hafalan, tadi sudah jelas Ps-nya adalah negatif. Sekarang logika. Kalau logikanya, aku nggak tahu ini positif atau negatif. Pakai logika saja. Pada saat kereta mendekati pengamat, maka pengamat atau pendengar akan mendengar frekuensi bunyi yang lebih tinggi. Supaya EP menjadi lebih tinggi, maka caranya Vs harus menjadi lebih kecil. Dan Vs menjadi lebih kecil, maka dia harus diberikan tanda negatif. Kenapa Ps-nya harus menjadi lebih kecil? Karena supaya EP-nya lebih besar. EP dan Ps adalah berbanding terbalik. Oke, kita jawab rekan-rekan. Di sini diketahui V-nya adalah 335 meter per sekon. Kemudian Vs-nya adalah 34 meter per sekon. Pi-P-nya adalah 0. Kenapa Pi-P-nya sama dengan 0? Karena Pi-P-nya kenapa sama dengan 0? Karena si pengamat ini dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Kemudian Fs-nya adalah 903 Hz. Oke, kita jawab, masukkan ke persamaan. Rumus yang kita gunakan, rumus yang tadi, Fv sama dengan V min Pi-P dibagi V min Vs. Kenapa yang ini min tidak plus? Nah, ini boleh min, boleh plus, karena di sini sama 0, tidak masalah. Kemudian Ps-nya tadi harus negatif. Ya, silakan dimasukkan min 34. Ini kalian hitung 335 dibagi 335 dikurangi 34 dikali 903. Maka jawabannya adalah 1005 Hz. Oke, ini sesi 1. Ya, silakan dipahami materinya terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi 2 next slide selanjutnya. Terima kasih.